Setelah sujud yang pertama, apa yang dilakukan? Ah, yang dilakukan bangkit dari sujud. Langsung duduk. Bangkit dari sujud. Bagaimana cara bangkitnya? Seperti apa posisinya dan apa yang dibacakan? Setelah tahu caranya, maaf tangan diri. Saya perbaiki. Setelah tahu caranya, kemudian bacaannya, baru kemudian hikmahnya. Saya boleh beri catatan dulu ya, sebentar. Untuk pertemuan berikutnya, dengan segala kerendahan hati, kalau ada meja itu ya, agak lebar dan lebih kuat, bisa dihadirkan Mas Miko ya. Ya, bukan apa-apa, bukan buat saya, supaya ada yang volunteer bisa naik, bisa kelihatan ininya, prakteknya lebih mudah. Di sini kan buat sujud nggak pas ini, duduk nggak optimal. Oke, kita mulai ya. Untuk saat ini, sementara saya minta izin, ini saya geser dulu ke belakang sini, nggak usah berubah. Satu orang aja minta izin ke sini supaya tidak merubah saf. Bisa? Nggak apa-apa? Bisa kembali. Ke sini aja supaya saya juga jangan ke sana kan ini duduk, ada orang duduk sini aja. Nah, oke ya. Ya. Nah, antum jangan kemana-mana, sini aja. Ini Ustaz berdiri di sini Ustaz, izin ya, maaf ya. Nah, aman handphone aman. Udah. Oh, ke sana Spanyol kiblat sini. Ya. Nah, izin sebentar, di kamera mohon difokuskan ke praktek ini supaya lebih terlihat dengan baik ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Posisi sujud. Nah, beliau aliran dari lutut dulu, turun. Baik ya. Ini kan tadi saya minta menghadap ya. Nah, untuk memudahkan gampang supaya kelihatan teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Ini ya, posisi tangan seperti pernah saya sampaikan itu normal saja. Dari mulai bertakbir seperti ini, kan posisi di sini. Nah, posisi nempel di sujud tuh begini. Ini tinggal ditempelkan aja. Ya. Jadi bisa di sini, bisa seperti di sini. Nanti tinggal ditempelkan saat sujud. Jadi tidak harus ke depan begini ya. Kan ada yang salah paham tuh. Jangan ketawa lagi sujud. Praktek. Jadi ada yang memahami keliru, memanjangkan sujud itu dipahami memanjangkan tangan, bukan memanjangkan doa. Tangan tetap di sini ya. Satu. Kemudian yang kedua, ini tidak menempel ke sini ya. Ya, jangan nempel, jangan nekan. Ini diingatkan kuat oleh Nabi karena apa? Itu bisa menekan diafragma. Ya, darah sedang dipacu, kuat ke jantung ke otak, ini ditekan, bisa bahaya. Jadi tetap dibuka sampai Nabi itu mengilustrasikan kalau anak kambing lewat bisa masuk. Ya kan? Itu ilustrasi kiasan ya. Jangan untuk ngukur anak kambing datang lewat, tidak. Kan itu juga orang Arab yang zaman dulu gitu. Ini maksudnya ada ruang. Kemudian itu sudah kening, sudah menempel, dua telapak tangan, dua lutut. Ini bagian kaki, maaf ya, ini menutup sudah bagus, bukan terbuka ya lututnya. Mohon izin Ustaz menghadap ke arah papan tulis ke sini, izin. Nah, ini bagian kakinya. Ya. Jadi ini tertutup begini, jadi tidak membuka begini, ya, tutup seperti ini. Nah, enggak pakai tutup aja. Udah. Nah, sekarang kita akan langsung bangkit dari sujud. Ustaz bangkit silakan. Ya, Allahu Akbar. Nah, tahan. Izin ya. Saya soroti yang pertama hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, kita lihat baik-baik, teman-teman sekalian. Yang pertama, kaki sebelah kiri, pastikan kiri ya. Kaki yang kiri dilipat begini, lalu diduduki. Sudah? Nah, bisa dilihat posisi di sini sudah bagus. Yang kiri dilipat begini, nah lalu diduduki. Dah? Dibentangkan. Bentangkan itu dalam bahasa Arabnya tuh firash. Berusaha membentangkan iftarash. Makanya kasur disebut firash karena terbentang begini. Oke, sehingga membuat nyaman. Jadi bentangkan dengan nyaman. Kalau ada masalah bengkak jangan dipaksain. Ya, sehingga membuat luka kepada fisik. Nanti ada cara yang lain. Bentangkan, duduk sampai terasa enak. Yang kanannya tegakkan, jarinya dilipat menghadap ke arah kiblat. Ya. Ini yang kanan, ya, tegakkan, jarinya dilipat menghadap ke depan ke arah kiblat. Itu sudah bagus posisi kakinya. Jelas? Baik, ini dulu. Kemudian badan ini tegak, tidak bungkuk ke depan, tidak ke samping kanan, tidak ke kiri atau ke belakang. Tegak saja. Pandangan, ini pandangan ke tempat sujud ke depan. Baik ya?
ke tempat sujud begini. Kalau kita di depan Ka'bah, boleh ke Ka'bah ke depan. Jelas ya? Baik. Nah, ada juga yang ulama mengatakan pandangan ke depan, boleh depan atau tempat sujud. Karena itu dianjurkan berpakaian yang pantas, yang baik, sehingga tidak mengganggu dari pandangan orang lain. Oke? Pakai sholat, pakai kaos, tutup aurat, bagus. Depannya Ronaldo, belakangnya Messi, misalnya, kan jadi masalah tuh, gambar-gambar repot. Kemudian tangan, ini, izin Ustaz menghadap ke sana, supaya kamera bisa melihat. Baik. Letakannya di mana? Nah ini ya. Nah, diletakannya itu di atas lutut sedikit, bagian paha ujung dekat ke lutut. Ya, jadi bukan nutup lutut begini atau ditarik ke belakang begini, cukup didekatkan ke lutut dan terurai begini. Terurai saja, santai saja gitu ya, tidak menekan begini atau melepas begini, terurai seperti biasa begini. Jelas sampai sini? Baik, silakan kembali, jazakallahu khair. Baik, sekarang perhatikan baik-baik. Tadi duduk ini dilakukan setelah apa? Sujud kan? Baik. Kita tadi setelah mendengar bersama uraian bahwa sujud itu kan posisi paling dalam saat seseorang merendah. Dengan menempelkan bagian terhormat di kepalanya kan? Perhatikan. Seorang yang biasa merendah di hadapan Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan lebih baik dibandingkan orang yang selalu meninggikan dirinya. Rumus dalam sholat, kalau orang biasa tinggi, Allah pasti rendahkan. Tapi kalau orang biasa merendah, Allah pasti tinggikan. Itu poin utama. Kalau Anda baru sampai level ruku, Allah angkat. Tapi baru sampai i'tidal. Diangkat derajat i'tidal. Tapi kalau Anda sudah bisa sujud, Allah angkat dalam posisi yang santai. Sambil duduk pun anugerah datang. Itulah sebabnya orang yang sujudnya baik dan sempurna, minimal akan diberikan pada keadaan dirinya 6 hal. Hadis riwayat Ibnu Abbas, atau maksimal sampai 8 hal dalam kehidupannya. 1 ampunan, Rabbighfirli. 2 kasih sayang, warhamni. 3 penjagaan dari sifat buruk, wajburni. 4 diangkat derajatnya, warfa'ni. 5 diberikan limpahan rizki bahkan tak terbatas, warzuqni. 6 diberikan petunjuk dalam menjalani segala hal, wahdini. Ya, kemudian yang ke-7 diberikan penjagaan hadir dalam lingkungan yang sehat dan baik, wa'afini. Ke-8 dijaga dari perbuatan-perbuatan salah, fa'fu anni. Oke? 8. Bisa 6 dengan 2 bagian terakhir itu tidak dimunculkan karena terwakili dari yang sebelumnya, atau 8 dimunculkan lagi untuk penegasan sebagai penguat. Baik. Nah, jadi kalimat yang pertama setelah bangkit dari sujud kan diangkat ya, dapat anugerah. Inilah yang paling dahsyat. Di semua riwayat walaupun ada perbedaan urutan, tapi kalimat pertamanya sama, Rabbighfirli. Ada yang pakai Allahumma, yang 6 bacaan Allahumma firli. Allahumma gfirli, Rabbighfirli. Ini luar biasa secara etik, luar biasa. Islam itu selalu menjaga keseimbangan. Walaupun Anda dalam posisi terangkat, dapat promosi jabatan, dapat proyek besar dan sebagainya, tetap selalu merendah untuk mengevaluasi diri. Jangan karena kedudukan terangkat, promosi, dapat proyek besar, merubah kebiasaan jadi nggak kenal kawan yang selama ini membantu. Nggak nyapa teman gitu, stylenya berubah. Nggak apa-apa membentuk kepribadian yang lebih baik dengan posisi tinggi, tapi tetap humble itu penting. Karena itu Nabi ketika diinfokan di awal, kamu akan menaklukkan Mekah dengan begitu damai. Dan banyak orang masuk Islam, tapi bagian akhirnya itu indah. Bukan senang-senang, bukan pesta. Lihat kalimatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Malah diminta istighfar. Coba Anda bayangkan, pemimpin besar menaklukkan satu wilayah yang selama ini tidak mudah, mengeluarkan beliau dari situ, diusir, dihina, dipersekusi, temannya dieksekusi. Begitu diinfokan, kamu akan masuk ke situ dengan damai, tenang, nyaman, orang banyak masuk Islam. Tapi perintah Qurannya apa? Istighfar ya. Kenapa? Supaya jangan ada perasaan jumawa saat masuk seakan merasa yang paling hebat. Padahal yang mengantarkan Allah. Kalau ditugaskan di perusahaan baru, Anda masuk ke ruangan, dihadapkan pada karyawan, jangan merasa tinggi dulu. Siapa yang mengantarkan Anda ke situ? Bersikaplah humble biasa. Hargai orang-orang di sekitarannya. Apresiasi kinerja mereka. Terima kasih.
Dengan kinerja Anda semua yang ada di sini, Anda membantu saya untuk hadir berpartner bersama Anda hadir di sini. Walaupun memang penugasan kepada saya sebagai seorang pimpinan, ini tidak mengurangi kinerja dan kebersamaan kita sebagai seorang teman. Ini spirit pertamanya. Jadi kalau ditempatkan dalam posisi tinggi yang nyaman pun, jangan lupa untuk koreksi diri. Itu poinnya. Dan ini diajarkan dan perintah langsung dari Allah kepada Nabi SAW. Orang yang terbiasa menempatkan diri seperti itu dalam setiap kondisi dan keadaannya, maka apa yang terjadi? Warhamni. Allah turunkan rahmat yang menyayangi dan meliputi ia dalam setiap gerak dan langkahnya. Warhamni.